Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa lagi untuk meneruskan bacaan kita tentang kitab akhlak yang fokusnya pada bagaimana menyiapkan persiapan bagi para hamba Allah menghadapi di hari akhir nanti. Kita membacanya di hari ini, tapi tujuannya adalah untuk hari akhir. Berarti kita sedang membangun jembatan emas yang menghubungkan antara saat ini dan saat yang akan datang. Jembatannya saja emas, apalagi yang dituju, ya kan? Ya. Tentu lebih tinggi lagi nilainya. Oke, jadi dengan subtemanya wabah yang usilah fi ahlil harbi. Orang yang berperilaku sebagai orang-orang kafir, padahal dia identitasnya, zahiriyahnya tidak kafir, tapi beberapa segi dari perbuatannya ternyata dia sebetulnya kafir. Maka dari itu sejak dini kemudian ada orang yang tidak menyukai istilah kafir itu. Meskipun itu nyata-nyata dinyatakan oleh Al-Quran, bahkan menjadi nama dari suatu surat, yaitu Al-Kafirun. Gitu. Subtemanya wabah usilah min ahlil harbi, dan menjual senjata pada ahlul harbi. Ahlul harbi itu siapa? Itu waktu lalu sudah kita jelaskan. Ada ahlul harbi, ada ahlul dhimmi, ada ahlul musta'man. Ada setidaknya dalam warga negara Islam itu, negara Islam itu ada 3 itu. Tentu 4 dengan asli, yaitu ahlul Islam wal muslimin. Ahlul harbi yaitu orang yang berseberangan dan mau menghancurkan negara Islam, enggak menyukai Islam itu dari segi ajarannya, agamanya, maupun tata kehidupan di dunianya. Jadi Al-Dhimmi yaitu orang non-Islam, tapi dia rela tinggal di negara Islam dan dia patuh terhadap ketentuan yang ada dalam Islam. Sikap negara Islam itu terhadap ahlu dhimmi yaitu menghargai, menghormati, dan memberikan kebebasan pada mereka tentang akidahnya maupun ibadahnya. Jadi tidak dilarang, ya sampai dengan tidak boleh dihina, tidak boleh dinista, tidak boleh di itu semuanya. Jadi bukan kok kalau negara itu Islam kemudian yang non Islam akan dibunuh semua gitu, sebagaimana yang digembar-gemborkan di Barat. Tidak seperti itu. Konsep Islam itu kalau kita pahami tidak seperti itu. Alul musta'man yaitu mereka yang ada di negara Islam tetapi dia merupakan delegasi, duta dari negara-negara sahabat. Dikatakan negara sahabat karena ada menjalin perjanjian damai dengan orang Islam. Perjanjian damai berarti asalnya tidak damai, tapi kemudian hidup bersama di punggung bumi ini dengan damai, tanpa tidak harus menyerang satu sama yang lainnya. Itu mustakman. Contoh ya para diplomat itu kalau dia adalah mustakmin, kemudian nanti keadaannya menjadi mustakman. Mustakmin adalah orang yang orang yang melindunginya, orang yang
Kemudian orang yang dilindungi adalah musta'man, jadi orang yang dijaga keamanan, dijamin keamanannya. Jadi memang menjadi hukum internasional bahwasanya korps diplomatik itu keamanannya menjadi tanggung jawab dari negara sahabat di mana dia berada. Maka dari itu diberikan eksteritorial di wilayah kedutaannya. Oke, itu ringkasnya seperti itu. Kemudian dilarang menjual ke ahlul harbi, boro-boro menjual di ahlul harbi. Islam itu ini ada 2-3 ayat ya setidaknya yang saya sampaikan yang lalu. Pertama yaitu tentang apabila kita sedang bepergian dan mengkhawatirkan ada timbul fitnah dari orang-orang kafir, maka kita dibolehkan mengqashar sholat. Yang dikosor sholat adalah sholat rubai, sholat yang 4 rakaat. Yang tidak 4 rakaat tidak boleh dikosor. Nanti maghrib jadi 1,5 gitu ya, subuh jadi 1 gitu ya. Nah, kalau pakai kunut ya biasanya Allahumma hdini fiman hadait, nanti karena dikosor tinggal 1 tangannya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fanafet, kok kayak gitu. Oh ya dikosor gitu ya. Enggak seperti itu ya. Itu sudah agama tapi dicampur akal-akalan gitu ya. Diintervensi oleh akal, yang akal itu sifatnya sangat kreatif sekali. Kemudian ini tentang qashar sholat, menghadap pada Allah saja itu ada dispensasi, yaitu diqashar, ada fasilitas diqashar, tapi dengan syarat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, dengan syarat apabila memang dikhawatirkan ada timbul fitnah. Fitnah itu macam-macam, mulai dari pengeboman, mulai dari memberikan minuman beracun dan lain sebagainya. Banyaklah bentuk fitnah itu. Saya kira tidak usah dijelaskan ya. Kemudian di ayat selanjutnya yaitu tentang sholat khauf. Sholat khauf, bahwasanya Nabi diperintahkan, ini ayat 102 ini diperintahkan Nabi supaya berjamaah dengan para pengikutnya. Jadi coba ini mengatasi dalam suasana genting perang itu aja disuruh sholat berjamaah ya. Ini pertama perintah sholat berjamaah. Kemudian cara berjamaahnya, cara sholat jamaahnya, ini detail. Hendaknya setidaknya minimal dijadikan 2 bagian, 2 kelompok. Jamaah itu dijadikan 2 kelompok. Kelompok yang satu yaitu kelompok yang berjamaah. Yang satu menjaga kalau ada serangan tiba-tiba. Itu. Nanti setelahnya dapat 1 rakaat, karena sholatnya ini diqashar. Nabi jadi imam itu sholatnya 2 rakaat. Makmum yang juga pasukan ini adalah 1 rakaat. 1 rakaat bersama Nabi, selanjutnya adalah diselesaikan 2 rakaatnya secara mandiri, furoda ya. Jadi secara mandiri, munfarid gitulah. Kalau furoda nanti kok koyo haji wae gitu ya, munfarid gitu ya, biar jelas istilah fikihnya yang baku gitu. Secara munfarid. Begitu selesai Nabi tetap di tempatnya, kemudian Nabi berdiri untuk yang rakaat kedua, kemudian yang tadi menjaga musuh masuk sini masuk bergabung sholat dengan Nabi. Bagi Nabi ada rakaat kedua, bagi makmum yang gelombang 2 adalah rakaat pertama. Begitu Nabi salam, gelombang kedua ini adalah meneruskan menggenapkan rakaatnya 1 lagi, rakaat berdiri masing-masing, kemudian selesai salam. Itu dengan keadaan dia
Wal ya'khudhu aslihatakum, dan hendaknya engkau tetap menyandang senjata. Senjatanya masih pirang atau panah atau belati atau pedang atau apa, tetap dalam keadaan siaga ya. Sewaktu ada serangan sanggup untuk menjadikan alat membela diri gitu. Itu hubungannya dengan subtema. Wong ing atase salat bae itu jangan sampai kita kehilangan senjata. Senjata itu harus melekat pada tubuh kita. Ini senjata konvensional ya, jangan diharapkan senjatanya rudal gitu, masuk gendongi rudal kemana-mana gitu ya, enggak ya. Jadi memang ayat ini kalau dibaca saat sekarang gitu, memang sebagiannya, tapi sebenarnya harus dimengerti bahasanya ini adalah sebenarnya alat utama pertahanan gitu, yang harus menyertai gitu. Oke, jadi wong ing atase salat saja harus dibawa senjata. Kok ini jualan senjata ke negara lain gitu. Jadi itu apa lebih asyad lah, lebih berat gitu loh. Lebih berat menjual senjata. Wong kita menjaga senjata itu jangan sampai lepas dari tangan itu, ketika sholat pun harus memakai senjata, membawa senjata. Ada dua hal yang penting dalam suasana perang itu, yaitu pertama senjata, yang kedua wa amtiatikum, an aslihatikum wa amtiatikum, senjata dan logistik. Fayamilu alaikum mailatan wahidah, maka janganlah engkau terlena atau kurang waspada meskipun hanya sedetik gitu loh. Artinya meskipun hanya singkat gitu. Karena mereka orang-orang yang tidak menyukai Islam itu sewaktu-waktu dia akan juga melancarkan serangannya pada Islam. Maka bisa saja logistiknya yang dicuri dan lain sebagainya, atau diembargo untuk penyalurannya, distribusinya maupun dia suplai dari luar negeri gitu, itu juga ditahan juga bisa. Itu ada dua hal yang penting itu, dan dua hal yang penting itu harus dijaga meskipun orang sementara dalam keadaan sholat. Nah, setelahnya selesai sholat atau dalam keadaan sudah aman, maka ketentuan ayat 103 ini yang berlaku. Wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila telah reda keadaannya dan sudah selesai melakukan sholat yang wajib itu, hendaknya engkau ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Bagaimana zikirnya? Keadaan orang yang berzikir gimana? Bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, bisa dengan apa saja. Dalam keadaan yang seperti itu, orang tetap dituntut zikir. Jadi kalau ada orang mencela, berbunyi, menghina saudara Islam yang lainnya, usul atau lamcing apa? Habis salam terus lencing gitu loh. Jadi itu sebenarnya tidak sepenuhnya itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi karena di dalam Al-Quran ini juga disebutkan terusnya zikir itu bisa saja dengan duduk, bisa dengan jalan, bisa dengan itu. Karena apalagi orangnya lagi ngejar kereta, lagi ngejar pesawat, kok pesawat kok dikejar-kejar, itu kan gaya bahasanya begitu. Sebenarnya kan harus ngejar waktu kok dikejar-kejar. Iya, nanti terus zikir kan makan waktu kok dimakan. Nah itu nanti itu menjadi dari daerah sana ya, jajaran sana sampai Bluro itu samin ya, samin itu nanti begitu lah. Nah, Al-Quran itu wahyu di musuh sana samin ya, menang samin ini ya. Jadi naik musuh-musuhan gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa tuntutan ingat pada Allah dan beribadah pada Allah, taat kepada Allah, menjalankan syariat itu dituntut bagaimanapun keadaannya.
Oke, ini ya dasar. Itu dasar Al-Quran. Kita ambil dasar hadis. Hadis Abi Hurairah. Ijtanibus sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kamu sekalian. Ijtanibu ini jamak. Jadi jauhilah oleh engkau sekalian as-sab'a 7 al-mubiqat yang akan mengakibatkan kehancuran, kerusakan, petaka. Akan mengakibatkan petaka. Jadi coba lafal hadis ini kalau kita perhatikan ada suatu perintah, tapi mengapa perintah itu dikeluarkan, itu ditunjukkan. Itu sebetulnya untuk memberikan motivasi bahwasanya apa yang diperintahkan itu baik adanya untuk keselamatan kita. Itu maksudnya gitu. Jadi istanibus sab'a al-mubiqat. Jadi jauhilah engkau akan 7 yang jika engkau tidak jauhi 7 itu akan menimbulkan kehancuran, akan menimbulkan petaka, akan menimbulkan nestapa, al-mubiqat, kerusakan. Jadi kan itu siakul kalamnya kan maknanya menjadi banyak. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, mahunna. Ini menunjukkan bahasanya jamaah Rasulullah itu, pengikut Rasulullah itu aktif, kreatif, dan Rasulullah akomodatif. Ini digambarkan di hadis ini. Lalu mereka berkata, qala yaqulu itu interaktif ya. Kayak di Al-Baqarah ayat 30 itu tentang Allah dan malaikat itu kan juga menggambarkan adanya interaksi itu. Qala yaqulu itu apa kandungan maknanya. Lalu mereka bertanya pada Rasulullah, apa itu yang 7 itu wahai Rasulullah? Apa yang 7 itu? Mahunna. Jadi hunna itu untuk yang akil maupun yang ghairi akil. Artinya yang akil itu adalah orang itu yang berakal itu hanya orang. Itu hewan itu tidak berakal. Jadi masuk ghairu akil. Jadi juga kata-kata itu ada yang apa? Akil dan ghairu akil. Mahunna, apa itu mereka itu? Yang pertama ada asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Bagaimana di dalam surat Al-Hujurat ya. Maaf, dan surat Hujurat, surat Al-Isra ayat 36 ya. Al-Isra ayat 36. Itu yang suka dibaca, bukan suka, sering dibaca oleh Pak Imam kita. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Jadi perintahnya sembahlah Allah dan jangan menyekutukan. Wa la tusyriku bi syai'a. Asyirku billah. Mengapa kok tidak boleh itu? Karena akan menimbulkan kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan keimanan. Kalau imannya rusak, nanti yang lainnya syariatnya juga akan ikut rusak gitu. Jadi itu kan pagar terluar daripada keislaman kita itu kan di iman. Maka yang digarap periode Mekah itu kan iman dulu, akidah dulu. Itu di situ rahasianya itu. Apa hikmahnya gitu ya. Asyirku billah. Dan sebetulnya dijelaskan tidak saja komunikasi dengan Allah, wala tusyriku bi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan dengan sedikit pun, dengan sesuatu apapun. Allah disekutukan dengan batu, Allah disekutukan dengan Tuhan yang lain, Allah disekutukan dengan jabatan, Allah disekutukan dengan orang. Banyak sekali. Syai'a itu maknanya sedikit pun dari rivalitas Allah itu ditiadakan. Wala tusyriku bi syai'a.
Itu yang komunikasi vertikal. Komunikasi horizontalnya wabil walidaini ihsana. Dan maaf saya tidak bisa menampilkan PDF Al-Quran, jadi nanti lain kali biar disiapkan, bisa kita. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuanya adalah berbuat baik, ihsan. Wabidil kurba, setelahnya orang tua, kerabat. Wabidil kurba, urut-urutan. Jadi orientasi vertikal, orientasi horizontal. Horizontal itu pertama orang tua, kemudian kerabat. Kerabat itu yang ada hubungannya darah dengan darah, kerabat. Wabidil kurba, wal yatama, kemudian anak yatim. Bukan orang yatim ya, ini terjemahnya selalu anak yatim begitu, karena kalau orang yatim nanti semua ini adalah kita yatim kan gitu. Nah, jadi wal yatama, wal masakin, dan orang miskin, para miskin. Wal jaril junubi, dan tetangga yang dekat. Wal jaridil kurba, wal jaril junubi. Ustaz ingatkan Ustaz. Wal jaridil kurba, dan tetangga dekat. Dekat itu menurut hadis yaitu 40 rumah. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Jauh berarti lebih daripada itu. Nah, kalau di ini kan lain RW sudah tetangga jauh ya. Sa-RT lah, kemungkinan kan satu RT dari kurang lebih plus minus 30 sampai 40 kakak, atau jadi kan kemungkinan sekitar itulah gitu. Itu jaridil qurba wa jaril junubi wa sahibi bil janbi. Dan sahib itu teman, bil janbi yang selalu di samping. Amin, berarti itu sepertinya teman seprofesi gitu. Di kantor gitu, sekantor, di sekolah ya satu sekolah, satu unit pendidikan, itu sama-sama, itu masuk sahibil bin janbi. Wabnis sabil, ibnu sabil itu ibnu sabil itu dalam tafsir Mujahid itu antara lain termasuk tamu ya. Ibnu Sabil itu coba ini tafsiran yang saya baru baca itu tadi malam. Itu adalah termasuk tamu. Ibnu Sabil. Terus bagaimana Ustaz? Wa ma malakat aimanukum, yang ke-11 ya, yang ke-9 dari yang horizontal itu ke-9. Wa ma malakat aimanukum, dan apa yang engkau yang melekat pada kamu sekalian. Malakat itu jadi melekat itu loh di Indonesia itu. Jadi malakat aimanukum itu bisa dulu ini kalau pemaknaan konvensional, pemaknaan lama itu maknanya adalah budak. Nanti ini bagi orang yang Islamfobia, menyerangnya Islam, yaitu Islam itu di kitab sucinya sendiri mengajarkan perbudakan. Itu dia. Soalnya bacanya tidak lengkap toh Al-Quran itu dia baca. Islam itu masih menganut perbudakan hingga dunia kini, di mana-mana sudah terbebas perbudakan, Islam masih bicara tentang perbudakan. Padahal ini semuanya adalah mengandung semuanya tatanan Islam itu, mulai Islam untuk zaman dulu sampai dengan Islam untuk zaman yang akan datang. Islam itu mengatur untuk semua zaman, zaman yang lalu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Tapi orang kan ainus sukhti tubdil masawiyah, kan ada nasihat dari pepatah yang ainur ridho kullu aibin kalilatin. Pandangan yang menyenangkan, orang yang suka sama orang lain itu kullu aibin kalilatin, semua yang aib-aibnya akan tertutup.
Wis lagi tresno itu panunan barang ora apa-apa iku nek rata iso putih kan gitu ya. Terus macam-macam untuk membenarkan keadaannya itu. Ayo, oh ireng ya apa? Oh ireng nek sepur iku ya ireng akeh sing nunggu kan gitu. Jadi reno-reno itu sudah otak-atiknya sini. Jadi oke. Sampai mana tadi? Hah? Malakat aimanukum ya. Jadi makna lama itu budak. Makna sekarang mungkin kemudian pembantu. Zaman Holland Spieken juga bedinde gitu kan. Macam-macam. Kemudian ada ART gitu. Asisten rumah tangga gitu ya. Itu sudah pengembangan bahasa yang kira-kira dibuat sehingga bermartabat gitu. Seperti dulu pelacur, sekarang wanita apa? PSK. Pekerja seks komersial gitu loh ya. Jadi seolah itu profesional gitu loh ya. Profesional. Sekarang apa? Dengan PO itu loh. Jadi booking online ya. Oh kok kayak berlangganan ya. Nggak usah mikir gitu, itu mengandung suudzon. Oke, apa itu maknanya seperti itu malakat aimanukum. Padahal itu artinya kalau terjemahan yang agak ilmiah begitu, yaitu disebutnya apa semua yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi kita harus menyantuni terhadap semua yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita pimpinan perusahaan, ya terhadap karyawan. Fenomena sekarang kan ancam-mengancam. Ya silahkan kalau Anda tidak mau boikot masuk kerja, silahkan. Nggak masuk kerja tapi tidak usah kembali, begitu kan? Karena ada jaminan undang-undang yang melindungi para pengusahanya kan gitu. Yang dulu diprotes sekarang sudah tidak diprotes itu kan. Terus Bama malakat aimanukum, terus mana Ustaz? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, tinggal sepenggal ini ya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai man kana, siapa saja yang dia berkeadaan, itu loh kan. Man itu siapa saja, kana yang diam keadaan orangnya, pribadinya itu mukhtalan fakhuro. Ada dua, mukhtalan fakhuro. Mukhtalan itu secara internal jiwanya ini dia tidak merasa hebat, kayak yang diterangkan Ustaz Ahmad sama hari Selasa. Ahmad Hakim. Jenenge wong lali apa nih ayat dan hadis ya. Jadi itu mukhtalan itu adalah dari jiwa sendiri, itu tidak mau. Artinya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Dia merasa hebat dirinya. Itu mukhtal. Kalau fakhur itu berefek pada sosial ya. Berefek sosial. Makanya dia seseorang mengatakan, oh dia itu kalau tidak saya urus, dia tidak jadi orang tuh. Umpamanya gitu ya. Nah, karena dulu dia yang ngampu, kemudian setelahnya jadi orang. Jadi maksudnya dalam di sini konotasinya ekonomi dan sosial ya. Biasanya ukurannya cuma itu. Adapun tentang ibadahnya tentang itu biasa tidak dijadikan ukuran. Itu cuma dulu saya. Ini kesombongan, tetapi dia dengan tidak terjadi karena ketidaksadaran dia banyak apa yang dia berikan pada orang, fasilitas itu adalah dari Allah.
juga dari Allah gitu loh. Tapi karena dia kurang yakinnya bahasanya itu semuanya dari Allah, yang dilewatkan kita untuk diteruskan sama malaikat aimanukum itu tadi, maka kemudian orang merasa oh saya kok gitu. Jadi itu nanti di surat Ar-Ra'd itu juga ada, orang itu akan sombong kalau dia berhasil dan dia akan putus asa kalau dia gagal. Biasanya imbangannya gitu nanti dalam sikap batin itu. Innallaha la yuhibbu man kana. Man kana ini berarti peluang untuk masing-masing individu di antara kita itu sangat besar. Man kana mukhtalan fakhura. Menjadi orang yang sombong. Sombongnya itu tidak bisa bersyukur, tidak bisa mengakui Allah, wa fakhura, dan dia menganggap orang lain you are not okay, I am okay, you are not okay. Nah, orang yang I am okay, you are not okay itu fakhur. Oke, saya kira begitu. Ini sudah lewat 10 menit. Saya kira mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan as-sihr dan lain sebagainya. Seterusnya dari hadis ini berkenaan dengan ini persenjataan yang diperjualbelikan. Mudah-mudahan ada faedahnya. Mari kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanallah. Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.